Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para ulama, khususnya pondok saja pengurus Majelis Wakil Cabang NU Pasong-songan, saya dari Sabit Syuriah, ada juga di Tanfidiyah, Sebatan Keluarga Ta'zimi, para pengurus ranting NU zona utara, saya berkesempatan hadir semakin Sebatan Keluarga Rezeki, para pengurus dan anggota perkumpulan Lailatul Ijtimai Nahdlatul Ulama zona utara, Sebatan Keluarga Rezeki. Alhamdulillah ngiring bertanggal selamatnya saja ngatur kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali makalah terus semua apa kemarin sesuai nikmat sehat dan nikmat cepat. Sekali itu juga kenikmatan kemerdekaan itu karena kelarasan keluarga itu peringatan proklamasi. Saya sarang pengurus Syuriah Nahdlatul Ulama sebenarnya itu bahkan ada bagi bahwa nikmat kemerdekaan gadinto sebanding kalaben nikmat iman sareng nikmat Islam, karena kalaben nikmat kemerdekaan gadinto pada kalau selamatnya saja sareng Allah SWT paringin kebisaan keangkui ibadah bebas beribadah adalah naki syariat agama Islam. Jasa ngaki masih berada dalam cengkraman penjajah, mungkin tak kira kati semakin, bahkan mungkin kumpulan lino garito dijaga saling beletuh atau begitu mana. Sehingga jalan para pengurus itu bagi kenikmatan kemerdekaan garito sebanding dalam kenikmatan iman. Salawat tersalam yang antara kita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali mayutus Allah subhanahu wa ta'ala minangka rahmat dan sejajar alam. Para Rabu sebatan galahul jeki sebelumnya pun berlenggala berdiri membacakan hasil keputusan Basul Masail saya laksanakan area akad sehingga bongkor pondok pesantren Jauh Tolibin saya Geding dan jika itu berkaitan kalaban kontroversi istitoah di tengah regulasi masa waiting list, dan kalau akan membacakan deskripsi masalah regulasi perpanjangan waiting list dari masa ke masa terus menjadi dilema yang tak kunjung usai. Durasi penantian selama 23 sampai 30 tahun bukan waktu yang sebentar. Padahal kekhawatiran jemaah dan niat ziarah ke tanah suci sudah tidak bisa ditawar lagi. Mulai dari faktor fisik, keluarga, hingga usia, banyak jemaah haji yang berinisiatif mencabut biaya pemberangkatan ibadah haji atau BPIH dan dialokasikan untuk biaya pendaftaran umroh. Di samping mudahnya proses registrasi, galaknya promosi umroh dari pihak-pihak travel ditambah sistem pemberangkatan yang praktis tanpa masa antri, tampaknya ibadah umroh menjadi alternatif yang cukup memuaskan dan diminati banyak kalangan. Di sisi lain ada banyak pihak dan juga tokoh masyarakat yang merekomendasikan ibadah umroh terlebih dahulu daripada mendaftar jemaah haji lantaran belum terbilang istitoah. Sementara durasi waiting list sendiri dianggap terlalu panjang. Menurutnya masyarakat belum bisa dikategorikan istitoah sebelum proses keberangkatan haji sesudah masa antrian, sebagaimana hasil muktamar di Jakarta. Namun klaim itu disangsikan banyak kalangan karena dianggap akan menghilangkan kewajiban mendaftar haji secara total bagi masyarakat Indonesia dengan dalih belum terbilang mampu atau istitoah. Pertanyaan, bagaimana hukum mencabut dana BPIH untuk dialokasikan sebagai pendaftaran umroh karena faktor kondisi fisik dan usia? 2. Wajibkah mendaftarkan diri sebagai jemaah haji dan menyetorkan dana BPIH mengingat status masyarakat belum bisa dikategorikan istitoah?
3. Bagaimana hukum mendahulukan ibadah umrah dari ibadah haji? Ya, itu deskripsi sarang pertanyaan telepon. Jawaban dari pertanyaan pertama, bagaimana hukum mencabut dana BPIH untuk dialokasikan sebagai pendaftaran umroh karena faktor kondisi fisik dan usia. Dengan itu banyak yang mempermasalahkan masalah istitoah, mendefinisikan istitoah dari berbagai faktor. Tapi kemudian keputusan Epon bahwa mencabut dana haji seampun didaftarkan digunakan sebagai pendaftaran umroh karena faktor fisik dan usia, karena umroh sepo tadi itu boleh, tapi tetap tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan ibadah haji. Jadi kenging karena Jaipon istitoah saya maksud taki ingkika ditoh madawi ampun biaya negena dan ampun memasuki asyurul haji, masuk dalam bulan Syawal mana bihi saya akati semakin saya setoraki kan kun sekitar 3.500.000 kan itu masih belum dinyatakan sebagai istitoah. Sekali itu juga pendaftaran saya semakin mungkin disetorkan kan itu saya masuk akhirnya ke sekitar 30-40 tahun, maka tak masuk dekat asyurul haji, tak dikategorikan sebagai istitoah. Maka kan itu diperbolehkan, tapi tetap ada kewajiban nanti melakukan ibadah haji, tidak menggugurkan kewajiban. Kemudian pertanyaan kedua, wajibkah mendaftarkan diri sebagai jemaah haji dan menyetorkan dana BPIH mengingat status masyarakat belum bisa dikategorikan istitoah? Dan nomor 2 kan itu wajib mendaftarkan apabila sudah ada. Bahkan Jaipon berdese menyampaikan fatwa dari Habib Umar bahwa daftar kan itu termasuk sesuatu yang wajib, karena tanpa daftar maka kita tidak akan ambil porsi kaki ngelakuin ibadah haji. Mana ibadah saya daftar kan itu apa wajib daftar. Kemudian bagaimana hukum mendahulukan ibadah umrah dari ibadah haji? Hukum Epon kenging karena baik haji maupun umrah kan itu hukumah sami-sami wajib. Saya didahulukan umrahnya atau didahulukan hajinya. Kalau beralasan bahwa Kanjeng Nabi Ibrahim kan itu mendahulukan ibadah umrah, terlokalih Kanjeng Nabi umrah baru kemudian setelah itu alasanaki ibadah haji ada. Itu hasil keputusan Basul Masail LBM NU BC NU Sumenep keputusan Teranjil Tolibin Salikading Ambutan hasil tamangkor para rusi betul kalau muljaki betul kaulah benih mau itu hasanah tapi mau sekitar agati saya potran saya sebelumnya, karena ini potran saya sebelumnya betul kalau dekat itu hanya sebagai cadangan minangka ban serep menabi Sayyidil Walid Kadito udur tak bisa hadir dari komponan, maka betul kalau saya pakon aku mewakili beliau. Tapi pas saungguna semakin karena pun sebelum Sayyidil Walid sebenarnya seharusnya pun tak usah cadangan tak nabi betul kalau yang pas kita sebut jadi karena tak bisa mau itu hasanah betul kalau kajian putaran saya sebelumnya pakon mau sekitar pelersan kitab saya mau sekitar itu hadis arba'in itu depan dan hadis 12 karena rakarnya mana cadangan tak pati sekut. Langsung aja semakin jika itu hadis nomor 13. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis yang nomor 13 kali itu riwayat lagi sarang Abi Hamzah
Iki kadito sahabat Anas bin Malik khadimu Rasulillah, panglatin Rasulullah. Beliau Anas bin Malik kadito pangakti sareng reng sepona iki kadito Ummi Sulaim pasrah akidah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Anas bin Malik kadito umur 10 tahun. Umur 10 tahun sareng Uminah pasrah akidah Kanjeng Nabi kaangkui alatinin Kanjeng Nabi. Pangakti ka Kanjeng Nabi. Iki akati semakin biasanya menawi beda santri anyar pemuduk kadito bahasa pun biasanya mangakti. Karena menabi yang pun ngakti kadito juga bekal ngoleh ilmu. Karena tanpa ngakti kadito buagi kurang barokah. Dalam setong makoleh buagi santri kadito al-mutola'ah, al-ilmu bil mutola'ah wal manfa'atu bil khidmah wal barokah bil khidmah. Al-ilmu bil mutola'ah wal manfa'atu bil ta'ah wal barokatu bil khidmah. Ilmu kadito oleh kalabat amutola'ah. Gimana bita amutola'ah pun masuk ngaji misalnya pun kadito ilmu melarat oleh, dan ilmu yang oleh kadito bisa manfaat menabi juga disertai kalaban wal manfaatu bil ta'ah. Ta'at deka setuju pakon dari guru atau aturan-aturan pondok dan lain semacam. Kemudian wal barokah kangkuing oleh barokah kadito khairul ilahiyun, maka bakal oleh kalaban bil khidmah, kalaban berkhidmah. Aku nilai sahabat Anas bin Malik kadito sareng Ummi Sulaim pasrah akhir Kanjeng Nabi kaangkui khidmah, kaangkui alatinin Kanjeng Nabi. Tapi dalam khidmah beliau sahabat Anas bin Malik kadito nututten Kanjeng Nabi selama 10 tahun. Waktu umur 10 tahun Kanjeng Nabi kadito wafat. Tapi di dalam waktu 20 tahun kadito sahabat Anas bin Malik menjadi salah satu periwayat hadis terbanyak, urutan nomor 3. Si pertama kadito sahabat Abi Hurairah, kemudian si kedua sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian si nomor 3 periwayat hadis terbanyak iki kadito sahabat Anas bin Malik, sekitar 2200 hadis langkung. Kadito ngakti nada Kanjeng Nabi justru ngoleh ilmu sangat banyak. Bahkan ini dalam setiap meriwayatkan hadis sahabat Anas bin Malik itu dikenal sangat berhati-hati dalam ariwayataki. Tengah sampai aki saya terbuki karena itu persis sarang kenapa saya terbuki sarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara hadis riwayataki sarang sahabat Anas bin Malik iki kadito la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Oke, misan cerita tentang sahabat Anas bin Malik ketika Ummu Sulaim kadito masrah aki atau memangat tidak Kanjeng Nabi, sedher bagi sareng Ummi Sulaim sareng reng sepobinya matur ka Kanjeng Nabi kadito Kanjeng Nabi putra aktina pangakti ka ajunan palatin ka ajunan nyuwun doa. Kadito biasanya kan ketika mengabdi biasa pas nyuwun doa. Kanjeng Nabi spontan berdoa itu doa ada ke Allah Subhanahu wa taala, doana muga-muga paring enak ilmu sebanyak, harta sebanyak, potah sebanyak, ben muga-muga masuk surga. Tadi itu doa Kanjeng Nabi, ben hal kadito engki ampun doa Kanjeng Nabi sambut dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sebanyak engki ampun meriwayatkan hadis Kanjeng Nabi kadito. Kemudian doa ki muga ngagungin potra sebanyak, beliau kadito potranah korang langkung 120 potranya. Iki pengikut situng tapi ra 110 pas paringin umur selaja udah saya ada buki 100 petok tahun udah saya ada buki 90 tahun pas paringin dunia
tambah atas sebenarnya. Kebun kurma negara itu sangat luas, bahkan selain para sahabat selain gak itu tak panen, si Anas bin Malik itu 2 tahun sekalian terus panen pun nyakbun nyawa sahabat Anas bin Malik. Toh eki juga untuk anak Kanjeng Nabi doa aki muka masuk surga. Dengan itu doa saya langsung dipanjat hari ini Nabi ketika sekolah nyokong doa Kanjeng Nabi. Di antara hadis pun beliau ada meriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa Kanjeng Nabi ada la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, bahwa tak beriman sampai salah satu ngabana Nabi sehingga senang dek kata tanah salah satu ngabana Nabi padana senang abad dek abad ini. Juga itu sarang Imam An-Nawawi parengin istilah hadis kadito min kamalil iman, setengah dari kesempurnaan iman. Jadi darbun Kanjeng Nabi tak beriman salah satu Nabi sehingga senang dek kataretan Nabi padan ben senang dek abad tibi kadito merupakan hadis kesempurnaan iman. Benih pas tak beriman tapi tak sempurna keimanan salah satu Nabi sehingga benar senang dek kateriatan Nabi akan tersenang dek abad itu. Lah para nabi sifatul kalamul jaki hadis kadito sar Imam An-Nawawi tak akui umumah ataretan artinya pun benikun orang Islam, benikun orang saya pada Islam pada beriman, tapi juga secara umum. Bahkan ya terbukti kan itu bisa sampai dekat orang saya kafir, non muslim. Sehingga kau senang dekat teretan sekalipun saya kafir akan senang dekat abadi. Tapi senang agak itu benih pas senang saya kedunyaan. Kita tonah menabi pada orang kafir, senengin pada orang Islam, seneng keakui masuk ke Islam, akan tak aben seneng memeluk agama Islam, akan tak aben seneng tetap membawa iman sarang Islam sampai akhir hayat. Sekali itu juga aben kudu seneng dekat tanah sekalipun saya kafir itu keakui sama-sama mendapatkan hidayah memeluk agama Islam. Ketika apa Nabi itu buaki cepon Nabi orang kafir, innallaha aduun lil kafirin. Allah kadito musuh orang-orang kafir. Itu ayat lain seanya ngateretan innamal mu'minuna ikhwah. Seateretan yang kadito orang-orang yang beriman. Lah kadito persaudaraan kadito kan akan sering itu buaki ning dalam ahlus sunnah wal jamaah bahwa ukhuwah kadito pada ukhuwah Islamiyah, pada ukhuwah wataniyah, pada ukhuwah nasyariyah. Lalu telok hal kadito hanya materetan, terutama ukhuwah Islamiyah akan dia dan kalau sama berapa jalan sejajar pada Islamah kadito materetan. Al Muslim akhul Muslim. Tapi juga pada ukhuwah wataniyah. Jepun bahasan semakin saudara setanah air. Sekali itu juga beda ukhuwah basyariah sesama manusia. Nah, dalam beda hadis kadito kesenangan badan kaulah misalnya pun daga orang saya tak beragama Islam karena kesenangan atas nama kemanusiaan bersaudara dalam sesama manusia ini gitu keakui sama-sama menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mila dari kadito esonataki bahkan betul ada salah parameter saja adu'a aki dekat orang yang kafir keakui ngoleh hidayah masuk agama Islam. Manabi adu'a aki orang kafir kan itu setaki buat orang kafir misalnya pun motor sebuah abad pangeran kita ini dan jelas ampun ketika apa ngoleh banyak orang pangeran manabi orang kafir kan itu tidak mau beriman. Ada orang mati, orang kafir Kristen misalnya pun pas mati, tapi doa kita dari sebuah orang kita bisa, karena laisa ahlan
beni ahli kakui oleh banyak orang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para musibatan kalau amul jadi mana bida ka orang se hanya bersaudara dalam kemanusiaan dan kau dekat dengan pakon ka angkui seneng akati seneng dekat bertibi pun apa boleh dekat orang silakan mencakup telok persaudaraan dari itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah sama ukhuwah basyariyah. Sehingga di dalam hadis kan itu manabi orang yang tak senang dekat tanah akan tak senang dekat abana, maka kan itu berarti keimanan kita sempurna. Karena manusia tabiat manusia kan itu kadang beda kenapa rasa egois. Pokok ala aben seneng tina muntang taretan atau bertetangga atau berkacat dalam apa ini pokok kok si senang misalnya pun. Maka kemudian gara-gara tak senang dek kata reta seringkali kemudian dan kalau kata itu tercampur penyakit hati. Saya kenal kalau berhasad di dalam salah satu kitab Imam Ghazali kan itu terbukti bahwa yang menimbulkan rasa iri dengki yang jika itu gara-gara badan kalau tidak bisa senang dekat tanah kalau ben pada senang dekat mengutama aki kaben tapi sedangkan orang lain kan itu tak yakin sehingga kemudian muncul rasa hasad. Nah dalam kitab Imam Ghazali kan itu terbukti bahwa hasad kan itu beda telok. Si pertama yang jika itu aben tero atau berharap kenikmatan si kau lesar orang lain gak itu elah ben andi ke aben itu orang beda tetangga nak soki misalnya pun ben ada nak iri mata kok si andi motor misalnya pun jaga itu hasut saya ampun menjangkiti gara-gara tak senang dekat tarikan pada sini. Yang nomor dua, beda saya ngarep elangah kenikmatan orang lain sekalipun tak ngelek ke agen TV. Pokoknya orang lain tak ngelek kenikmatan. Baik karena agen lah karena tak mampu atau tak matas untuk mendapatkan kenikmatan kita. Sekali itu juga lebih membahayakan, lebih punya fungsi pertama. Karena kenapa? Biasanya kan itu pas menghalalkan segala cara pokok beringat pokok kancana tak ngoleh kenikmatan kan itu aben berupaya seasal pun iri akhirnya pasti dengki lanyala kan itu saya berbahaya. Kemudian saya nomor telok hasud kan itu dari Imam Ghazali aben mempola tak ngarep langah kenikmatan seakan di orang lain tapi aben nggak itu tak seneng mun pas aben tak andi iya artinya beda orang ngoleh kenikmatan pada ben kenikmatan kenikmatan seakan di orang dia tak ngarep langah kenikmatan orang pokok sekok pada ngandi iya semula cungit-cungan dan kita saya nomor telok saya juga hormat. Para musibatan kalau mujaki dalam hadis kadito la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi riwayat kisah Imam Bukhari Muslim nang dalam sahih Bukhari kadito terbukti li akhihi hatta yuhibbu li akhihi tapi nang dalam riwayat Imam Muslim nang sahih Muslim kadito beda sedikit syak karena budi kadito beda terbu au li jarihi jadi yuhibuli akhihi au jarihi ada syakun minar rawi kemamangan dari perawi pona pakanjing Nabi ada buka di tosan nangda kata karena pona pasan nangda kan tetangga tapi saya langkong asok ini itu li akhihi karena langkong umum jadi saya ada dua kisah dengan Nabi benih pas tak beriman sama sekali tapi tak depak dek kakak sampurna iman. Dan saya maksud kalau ben senang dek kata raya tanah yang kira itu
sesuatu saya bernilai ketaatan dan sesuatu saya mubah. Beni hal-hal saya berkaitan kalaban kedunyaan. Misalnya pun pas tak senang dek keteretan, misalnya pas pohonan ngotot tetangga kancana di bini saya glowing pas engkau seneng gian jarang pada boy. Beni ketika itu. Tapi saya maksud lagi engki ketika minat ta'ah wal asya'al mubahat. Coba ki dalam riwayat An-Nasai, dalam riwayat selain hatta yuhibba minal khairi ma yuhibbu li nafsihi. Saya senang dak kebagusan akadnya saya senang manabi komibah dak abadi. Jadi itu coba kisah para ulama sebenarnya kan itu bisa dibilang kelakuan si melarat, karena fitrahnya manusia kan itu paringin apa istilah egois. Setiap manusia kan itu pasti andi ego, andi apa lebih mementingkan dia keabadi, sekalipun kadarnya kan itu tak sami. Beda sedengkian, beda semabak. Contoh kecil misalnya pun ya ada beda sablon tadi. Pasti saya kadang-kadang saya paling raja, saya paling lembut, saya ki anak. Misalnya pada si celep, di nama dia kelas lah. Pokok oleh saya anak. Kadang itu salah satu ego, sebuah ego. Ki misalnya pun karena keterbatasan, akhirnya pas jauh, pada saya tak ada pak, tak duga. Ini mau tak minta tahu orang sebenarnya ada kau pak gitu misalnya. Munterro malah minta jenuh misalnya, mereka itu amat ego. Sehingga kemudian yuhibbuli akhihi kan itu bagi sebagian ulama itu bagi sesuatu seberat, karena fitrahnya manusia kan itu pakun lebih mengutamakan abadi, lebih mengutamakan abadi. Misalnya pun boleh foto bareng-bareng misalnya pun foto misalnya perpan kompolan tinggal lainnya saya sare Roben aben sih, kemako mati tengah. Tak kira hutan nyare, kemana tak catar hutan. Sari repotun aben sih. Jadi itu salah satu si terkecil lah. Sekalipun kita tak tahu masa, ini merupakan salah satu bentuk ego dalam masing-masing diri manusia. Yang kita kata lah, milana sebagian ulama ada buki bahwa kaku senang dak kata datang pada Islam kati senang kawan jibi ada itu berat sebetulnya berat. Saya diartikan bahwa kaku ngelakonin kali itu bisa jadi demam ketika bagi orang-orang seandi ates selamat al bisa nih. Orang saya andi ate saya selamat kan. Nabi ate nasi beda apa? Tak pati selamat ya mon. Tadi itu saya dekat sih apa ate saya selamat. Itu bukti bahwa pertama dalam hadis kadito zahirnya adalah tasawuf pada antara sengkok benderetan kutu pada. Artinya mun sabrong saya benderetan anak ingat akhirnya saya anak juga. Mun tebak saya apa istilahnya berkeli senganya ibadah oleh senganya misalnya. Tapi sebenarnya hakikat dalam hadis itu adalah hakikat itu adalah takdir, lebih mengutamakan dekat ternyata dekat itu saya lakukan terpasti ateh saya selamat kali itu lebih mengutamakan orang lain etempe abadi. Misalnya ketika janji ibu sebagusan ibu gila orang. Makanya dalam Al-Quran itu buki jadi mana tak bakal ngoleh dek kapal kebagusan hatta jadi mana bisa lantana dul biro hatta tumfiku mimman tuhibbu. Saya lebih kesenengin saya bagi ke orang lain nafkah itu namun saya kok kalau oleh si celok tak apa-apa dekat itu saya ngutamakan orang lain dekat itu orang saya anti hati saya selamat. Karena setiap diri manusia pasti terlalu lebih utama itu yang orang lain. Menabi pas bisa alasan hakikat itu maka orang itu apa fakot dakhala fi jumlatil mahdudin. Para Abu Sa'id Al-Khudri dalam menyikapi hadis itu
Syekh Fudail bin Iyad, salah satu waliullah ada buaki munki ibadna ngarepaki manusia lain daripada benibah lebih utama dari ban. Maka fama atita lillahil karim an nasihah, berarti tak ngarepaki oleh nasihat nale keputusan dari Allah. Karena apa? Setuju kali itu mau paring dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya milana spasier abisaus. Setuju nih kalau ditampun eka sopan insyaallah Allah Ta'ala ketika tibun apa. Ketika betul Allah memberikan yang terbaik, berarti gak itu ampun kita sekoni banyak ampun menjalankan sifat-sifat uluhiyah. Maka apabila sebenarnya ekar pagi pada tidak ada tak ngutama akikah orang lain, gak itu Syekh Fudail bin Iyad itu buaki berarti bagi tak ngarepaki oleh kefokusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muslimin dalam menjadi dalam hadis kadita sebagian ulama ada buaki bahwa al-mu'min ma'al mu'min kan nafsil, bahwa antara nasetong orang mukmin cara orang mukmin selain akan abak sesetong sehingga par juga dek orang kadito seneng dek orang lain akati seneng abad dek abad sini. Dalam hadis lain juga ada buaki al-mu'minuna kal jasadil wahid idza ishtaka minhu adun tada'alahu sairul jasad bil wasah. Ketika disamakan bahwa orang mukmin situ kalaban orang mukmin selain itu akan ada jasad situ. Kadipun apa jasad situ? Misalnya pun sokoh tetandung maka lesan seasar tanang semicet. Bahkan ketika wasara keker pas tak itu tedung dan lain semacam. Apa yang tidak setuju tidak itu saya maksud taki kalaban kita tidak sempurna keimanan kita menabi kita pada tak senang dekat orang lain akati senang dekat betul kalau para rabu sih betul kalau menjadi saya terakhir dari hadis kita Jodoki bisa diambil faidah bahwa keimanan gadito beda tingkatan epon, beda si sampurna, beda si korang, beda semacam akati se arupa akidah ahlus sunnah wal jamaah bahwa keimanan kita gadito yazidu wa yanqus, bisa jadi tengki, bisa jadi makhluk. Keimanan manusia awam selain para nabi gadito kadang tengki, kadang makhluk. Ketika guru nyerang pengajian misalnya pun, ketika guru ngaji iman kita tinggi, ketika badan dengan pasar ngalain jam sama pun pas mampu keimanan yazid wayangkus. Karena beda iman sempurna, beda iman tak sempurna, karena keimanan gadito yazidul wayangkus. Kemudian faidah bisa diambil juga dari hadis kadito, ini kadito itu ala mahabbatil khairil mu'min, memotivasi kita karangkui seneng dek ke orang lain sesama muslim, hatta yubali akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai badan gola andi nek onak andi kebencian pun boleh kata senengan dek ke orang lain sekalipun kenapa saya paringaki sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan pada Islam, jangankan pada mukminah, sekalipun dekat orang non muslim kita butuh juga senang menabi orang non muslim itu juga oleh keimanan, oleh keislaman, oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu juga misalnya pun orang fasik ahli maasi, kita tidak boleh benci ke orang mun kakak maksiat nak kata anak kengi benci sebolana ahli zina misalnya, benci dia kelakuan nasi lakongi coan misalnya, dengan itu tak mana, tapi menabi dia kau orang apa? Seharusnya kan itu, betul kalau saya ngomongkan saja, senang dekat orang lain, akati senang dekat abang sendiri, senang kangkui menabi betul kalau dekat itu, senang ketika ngoleh kita tu dari Allah. Ketika badan kalau senang eraksah dari Allah diri ngelakonin kecelakaan, maka kita juga senang menabi tretan badan kalau juga nggak itu eraksah dari Allah dari ngelakonin kecelakaan. Karena doa aki pada orang misalnya pun ahli zina, doa aki muka-muka sepora, muka-muka ambuat
Beda orang si ahli ngicok misalnya mendoa muka-muka paling kesadaran, muka-muka paling hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menabi kenapa nak karena nampol salah, iki kudu tak sana. Karena kecelakaan ponapa bisaos. Ketika badan kau diam dari kecubaan, kali tampon termasuk dengan salah satu. Maka kau tu benci dia kecubaan. Tapi menabi dia kau ni ngereng doa ki, malah oleh hidayah, oleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari hadis itu juga bisa diambil faidah bahwa kita sareng kanjeng Nabi Muhammad SAW diberikan takdir. Jangan sampai keimanan kita tak sempurna gara-gara tak senang dan katretan pada Islam. Para Abu saya bertenggelam lagi. Terakhir saya bisa diambil faidah dari hadis kali itu bahwa dalam hadis kali itu kanjeng Nabi ada buli akhihi. Buli akhihi kali itu apa kanjeng Nabi mata ada bu lil mukmin atau lil insan. Kali itu faidah yang kali itu penggunaan kata-kata li akhihi. Kanjeng Nabi memberikan al-atf makle betul kalau semperakan dengan sejagat itu adalah sesama manusia sama-sama saling aromasa ada kebelasan beda saling nisa sekalipun benih tretan tepat tapi kita berada dalam ikatan persaudaraan Islam nah ketretan sehingga banyak misalnya pun santri pada santri pas coba akhi maturi tretan misalnya itu akan lebih menumbuhkan rasa seneng rasa nisar dengan orang lain. Enggak itu berarti adalah contoh kisah dan pestikannya Nabi Muhammad SAW. Saya kira dari hadis itu kanjeng Nabi atubu li akhihi. Para Abu saya bertenggelam rezeki sekali itu mungkin saya bisa bertenggelam sambiaki dengan kesempatan alam malam semakin menabi pada kelewatan terkecangan motor dan sekolahnya secara jarak jempol moga-moga pada guna salam manfaat khususnya pada kabupaten Korea akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.